Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Sendra di acara ngobrol bareng tokoh. Biasanya kita ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah, kita ngobrol dengan ilmuwan muslim, kita juga ngobrol dengan hafiz Indonesia. Kita juga ngobrol dengan petualang muslim. Pokoknya Sendra ngobrol dengan siapa saja yang memberikan inspirasi untuk kita semuanya, untuk berbuat kebaikan lebih baik dari hari ke hari sebagai bekal dunia dan akhirat kita. Dunia ini harus dimenangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan. Setuju? Nah, kira-kira Usaindra hari ini ngobrol dengan siapa ya? Usaindra akan ngobrol dengan salah seorang tokoh ilmuwan muslim Indonesia, pakar hukum politik dan tata negara Islam atau dikenal dengan siasa, yang Masya Allah luar biasa dasarnya. Nah, sahabat-sahabat penasaran kan? Nah, kira-kira siapa tokoh kita kali ini? Beliau adalah Ustadz Dr. Yazwardi SAG MAG. Beliau lahir di Bandar Jaya Lampung 1 Januari 1900. Beliau adalah merupakan Ketua Program Studi Magister Hukum Tata Negara atau Siasah, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Raden Patah Palembang 2020. Nah, beliau juga merupakan pernah menjabat qadarullah pembantu Dekan 3 Fakultas Adab UIN Raden Patah Palembang 2004-2008. Beliau juga pernah menjadi ketua jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah 2010-2015. Beliau juga pernah menjadi ketua jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Raden Patah Palembang 2003-2004. Nah, kalah pentingnya, beliau ini juga pernah, ya, bukan pernah lagi, tapi saat ini menjabat Ketua Bidang Advokasi HISI. Nah, sahabat-sahabat pernah dengar HISI? HISI adalah Himpunan Ilmuwan Syariah Seluruh Indonesia Sumatera Selatan 2018 sampai sekarang. Nah, baru-baru ini beliau juga merupakan menjadi panelis debat publik Pilkada Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, sesuai dengan keahlian beliau di bidang tata negara dan politik. Nah, beliau juga nggak kalah pentingnya merupakan penulis, peneliti, dan dosen politik hukum dan ketatanegaraan Islam atau siasa. Nah, nggak kalah pentingnya, meskipun beliau ini seorang pakar ketatanegaraan dan politik hukum Islam, beliau ini seorang santri. Nah, santri alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur ke-25 tahun 1991. Nah, kalau begitu kakak kelasnya Sendra dong. Sendra alumni ke 29 tahun 1995. Nah, kalau ada dua orang santri lagi ngobrol nih tentang politik, hukum, dan ketatanegaraan Islam, kira-kira ada banyak inspirasi dan ilmu dan kehebohan. Nah, Usaindra akan sapa ya, tokoh dan ilmuwan kita, ilmuwan hukum politik dan tata negara Islam, siasah yang jauh di Palembang, Sendra berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Assalamualaikum, Bang Ustadz Dr. Yazwardi. Kaif hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah, wah luar biasa ya. Jarak boleh berjauhan, tapi kalau sudah bicara ilmu, berdekatan hatinya. Masya Allah luar biasa. Bang Ustadz, masyarakat bertanya nih sama Bang Ustadz Dr. Yazwardi, apa kegiatan keilmuan yang sedang ditekuni atau dilakukan saat ini, khususnya di bidang politik, hukum, dan ketatanegaraan Islam atau yang kita sering kenal dengan istilah siasa. Ya, baik Ustadz Hendra, memang kontribusi ketatanegaraan Islam dalam aspek keilmuan masih sangat rendah dalam ketatanegaraan di Indonesia. Maka kemudian kita hanya mengenal secara konvensional fikih siasah di IAIN atau di UIN selama ini. Fikih siasah lebih banyak berbicara normatif, pemikiran-pemikiran para ahli ketatanegaraan Islam klasik. Kita bisa mengutip Al-Farabi misalnya kan, kemudian Ibnu Sina, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, dan lain-lain sebagainya dalam sebuah teori klasik yang belum membumi pada saat sekarang ini. Jadi kita hanya belajar bahwa misalnya bagaimana menurut Ibnu Khaldun tentang sistem pemerintahan yang baik.
bagaimana kriteria kepala negara menurut Al-Mawardi. Hanya bersifat normatif dan kemudian teori-teori yang hanya ada di dalam buku-buku saja. Itu yang selama ini kita dapatkan pada kajian-kajian fikih siasah. Nah, sekarang ini saya diamanahi menjadi Ketua Prodi Hukum Tata Negara atau siasah ini, berusaha untuk kemudian mengkaji ketatanegaraan yang positif. Ketatanegaraan yang positif adalah ketatanegaraan yang digunakan oleh negara-negara tertentu. Misalnya Indonesia, kita menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pasca reformasi sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Konstitusi itu kemudian perlu kita kaji dalam perspektif siasah. Apakah bagian-bagian tertentu itu mencerminkan dari ajaran-ajaran Islam yang universal, atau kemudian kita bisa mengembangkannya lebih lanjut sehingga Islam bisa diterima oleh berbagai kalangan, sehingga Islam bisa masuk dalam konstitusi kita yang memang bukan hanya milik orang-orang Islam saja, tetapi milik bangsa Indonesia. Nah, saya sekarang berusaha bagaimana kemudian melakukan kajian-kajian ketatanegaraan yang berbasis pada norma-norma ajaran Islam, baik sebagai entitas budaya dan sejarah, apalagi sebagai entitas doktrin kitab suci Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang kemudian ingin merumuskan teori-teori ketatanegaraan yang memang bersesuaian antara ketatanegaraan yang diproduksi oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang kemudian kita kembangkan lebih lanjut dalam konteks keislaman. Nah, itu Ustadz yang kemudian saya tertarik mengkaji tentang politik hukum, ketatanegaraan, dan juga tentu yang tidak kalah bagaimana sistem demokrasi yang terus berkembang saat ini. Demikian Ustadz Hendra. Wah, luar biasa ya. Artinya seorang santri ya, kemudian seorang santri yang kemudian belajar menekuni bagaimana pertama tentu belajar tentang fikih siasah yang sering juga kita pelajari di Fakultas Syariah ya. Tapi hanya teori saja yang disampaikan oleh Ustadz Dokter tadi. Tapi Masya Allah luar biasa kemudian ya, bagaimana kalau istilah sederhananya bagaimana membumikan ya, jadi menjadi ketatanegaraan yang kemudian tentu tidak melupakan budaya dan berbagai macamnya. Masya Allah luar biasa. Sosok Ustadz Dokter sebagai ilmuwan yang kemudian ya dosen, tentu sebagai Ustadz yang kemudian memberikan pencerahan kepada umat, tapi juga kadang-kadang juga tidak jarang kemudian ikut ya bagaimana mewarnai politik terutama di Sumatera Selatan dan Indonesia melalui tulisan-tulisan hukum politik dan tata negara. Wah luar biasa. Ustadz Dokter, kalau boleh tahu nih, akan juga bertanya, kapan mulai tertarik belajar ilmu politik hukum dan ketatanegaraan Islam ini atau siasat? Iya benar Ustadz, waktu saya kuliah di S1 dulu, saya memang Fakultas Syariah. Di situ saya kemudian mulai berkenalan dengan pikiran-pikiran para ulama klasik tentang ketatanegaraan. Dan bersyukur lagi karena kebetulan kita alumni dari Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar memiliki bekal yang cukup dalam bahasa Arab, Ustaz. Modal bahasa Arab itulah kemudian kita bisa dari para ulama kita. Misalnya tentang Ibnu Khaldun. Saya dulu Ustaz, tahun 1995 itu beli bukunya langsung melalui kalau sekarang ini dengan cara online, tapi kalau dulu dengan cara mengirim uang lewat wesel pos untuk dikirimkan barangnya ke Lampung pada waktu itu. Nah, jadi saya merasa tertarik ketika membaca tulisan-tulisan ulama klasik dalam bidang ketatanegaraan itu, yang kemudian pure itu bahasa Arab, dan saya tertarik bahasa Arab saya menjadi lebih baik, ketatanegaraan saya juga menjadi lebih clear, apalagi ketika saya kemudian mempelajari itu sebagai sebuah produk sejarah, bahwa ternyata Islam pada masa klasik sangat berkontribusi terhadap peradaban dunia. Tulisan Ibnu Khaldun, Muqaddimah, itu diterjemahkan dalam puluhan bahasa internasional, termasuk ke dalam bahasa Latin sendiri. Dalam bahasa Latin, Muqaddimah itu ditulis dengan judul La Prolegomena.
yang berarti muqaddimah juga. Artinya buku itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang Islam, tetapi oleh orang-orang Eropa dan juga bagian-bagian wilayah lainnya. Nah, saya tertarik Ustadz, sehingga judul skrip saya pada waktu S1 dulu tentang teori asobiyah Ibnu Khaldun, solidaritas sosial yang kemudian bisa digunakan untuk mencapai kekuasaan negara. Nah, sampai di situ saya tertarik. Nah, ketika saya S2 di program magister tahun 1996 di IAIN Ciputat pada waktu itu, saya kemudian berketetapan hati ingin mendalami usul fikih. Karena bagi saya usul fikih itu adalah sebuah keilmuan syariah yang sangat inti. Maka kemudian saya belajar langsung dengan Allah Yarham Satria Effendi tentang maqasidus syariah dan beberapa ilmu-ilmu inti dari usulul fikih. Dan setelah S3, saya ingin berusaha bagaimana skripsi saya yang berbicara tentang politik Ibnu Khaldun dan kemudian memiliki kemampuan usul fikih untuk kemudian diramu menjadi satu dalam sebuah disertasi yaitu politik hukum. Maka disertasi saya berbicara tentang politik hukum. Artinya saya tertarik sesungguhnya kepada kajian-kajian politik yang memang dari S1. Karena Ibnu Khaldun pemikir kita dulu sangat berpengaruh dan bahkan bukunya digunakan oleh peradaban Eropa pada waktu itu. Jadi saya tertarik karena berbicara politik itu berbicara global, berbicara internasional, jadi berbicara besar. Jadi think big begitu. Jadi tidak hanya masalah teknis-teknis yang kecil, tapi kita berbicara besar. Nah, sehingga orang tata negara itu dimaknai membicarakan bagaimana negara itu menjadi lebih baik. Nah, itulah yang membuat saya tertarik. Jadi tertariknya terus terang memang dari S1. Begitu, Ustadz Hendra. Wah, luar biasa ya. Itu artinya bekal di pesantren, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris itu sangat bermanfaat sekali untuk kemudian ya menelaah ya terutama buku-buku klasik. Nah, di perpustakaan saya ini juga ada Bang Ustadz Yaswardi buku tentang Muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu. Jadi Masya Allah sebagai orang yang belajar ekonomi Islam, saya juga Masya Allah luar biasa tertarik dengan konsep-konsep Ibnu Khaldun di buku Muqaddimah itu, yang mengatakan bahwa negara yang sejahtera itu adalah negara yang banyak produksinya, bukan banyak uang. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Dan kemudian diteruskan talentanya Bang Ustadz ini di S1, S2, dan S3. Dan sampai hari ini Masya Allah menjadi bekal yang luar biasa berbuat sesuatu untuk kebaikan untuk masyarakat dan umat yang Masya Allah luar biasa. Bang Ustadz, kalau boleh tahu nih, ada nggak kiat atau kunci sukses ya belajar ilmu politik hukum dan ketatanegaraan Islam ini? Ya, tentu saja kalau yang pertama kita mempunyai bekal bahasa, itu yang paling penting. Karena bagaimanapun bahasa Arab dan bahasa Inggris yang pernah kita dapatkan di pesantren dulu itu menjadi modal utama untuk memahami berbagai teori-teori yang ada. Dalam ketatanegaraan yang sekarang ini domainnya adalah dunia barat, tentu banyak bersumber pada kepustakaan berbahasa Inggris. Kita sekarang bisa ngomong ada Google Translate. Cuman Google Translate itu juga banyak kekeliruan-kekeliruan karena hanya menerjemahkan secara harfiah. Nah, penerjemahan yang diharapkan itu adalah penerjemahan maknawiyah sehingga kita bisa memahami apa yang masuk dalam teks-teks tentang politik hukum, tentang ketatanegaraan yang ada di dunia barat. Singkatnya, kalau kita memang mau sukses di dalam mengkaji ketatanegaraan, ya kuncinya memang harus memahami bahasa Inggris dan tentu juga bahasa Arab, apalagi ketika kita berbicara tentang ketatanegaraan Islam. Misalnya, kita mau mengkaji ketatanegaraan negara Mesir. Itu sudah saya miliki bagaimana konstitusi negara Mesir itu dibuat dan kemudian bagaimana isinya. Dan isinya berbahasa Arab tentu dan bahasa Inggris. Nah, dengan modal bahasa Arab kita menjadi confident, menjadi percaya diri bahwa ternyata konstitusi Mesir itu adalah konstitusi republik yang juga menjalankan demokrasi, tetapi porsi Islamnya ternyata lebih tinggi. Dan hebatnya lagi, bangsa yang non-Muslim di Mesir itu menerima itu sebagai sesuatu yang keniscayaan demokrasi. Artinya demokrasi di Mesir meskipun memasukkan
ajaran-ajaran syariah dalam konstitusinya, beberapa kelompok yang lain juga bisa menerima itu. Kenapa? Karena Islam yang dihadirkan di situ adalah Islam yang inklusif, yang bisa melindungi seluruh agama yang ada. Nah, ini satu contoh kita mengkaji konstitusi negara yang mayoritas Islam dan kemudian kita confident untuk memahaminya karena modal utama kita adalah bahasa Arab. Artinya, kalau Ustaz Hendra menanyakan apa kiat-kiatnya, ya tentu berbahasa Arab. Berbahasa Arab itu kunci sukses untuk memahami ilmu-ilmu agama Islam tentunya. Nah, untuk mengkaji ketatanegaraan yang modern, kita harus punya pengetahuan tentang bahasa Inggris. Kita tidak mungkin bisa membaca karya-karya dari Montesquieu, walaupun aslinya Perancis, cuma sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karya Herbert Spencer, kemudian John Locke, Jojo Rousseau, dan lain sebagainya. Mereka itu memang sudah banyak terjemahannya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa membaca sumber aslinya. Sebagaimana tadi kita membaca buku Muqaddimah Ibnu Khaldun yang banyak perspektif di dalam buku itu, bahkan termasuk perspektif ekonomi, al-iqtisadiyah. Itu juga ada itu Ustaz, cuma saya tidak mendalami itu. Saya hanya mendalami dari politiknya saja Ustaz. Jadi begitu Ustaz. Jadi kata kuncinya adalah kita memiliki ilmu alat yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan kemudian kita tertarik ketika ternyata yang kita pikirkan ini adalah sebuah negara, sebuah ketatanegaraan. Begitu Ustaz Hendra. Wah, artinya luar biasa ya, sangat bermanfaatnya ilmu yang dipelajari santri-santri kita sekarang di pesantren. Nah, tetap semangat terus belajar bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Nanti kalau seperti ilmuwan kita Bang Ustadz Yazwardi hari ini, Masya Allah itu luar biasa. Telah merasakan manfaatnya belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi bisa menjelajahi ya, berselancar kalau bahasa anak muda sekarang ya, berselancar terhadap ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab klasik dan juga kitab-kitab modern hari ini. Wah, luar biasa. Makasih Bang Ustadz. Bang Ustadz, ada nggak ya apa pesan Bang Ustadz nih kira-kira untuk generasi milenial yang akan atau kemudian sedang belajar ilmu politik hukum dan ketatanegaraan Islam atau siasa ini? Generasi milenial kita ini kan generasi yang berubah Bang Ustadz. Generasi yang berubah dari kebiasaan membaca yang Bang Ustadz perintahkan tadi atau ajak tadi menjadi kebiasaan yang suka menonton. Nah, kira-kira apa nih pesan Bang Ustadz Dr. Yazwardi? Ya, jadi begini Ustaz Hendra, generasi milenial atau Gen Z, generasi Z sekarang ini memang adalah generasi yang berbeda dengan generasi kita. Itu adalah sebuah keniscayaan zaman yang tidak bisa kita ingkari. Tetapi para generasi Z atau neo-milenial ini, saya berpesan bahwa pengetahuan apapun yang tersebar luas di media sosial, tersebar luas di berbagai jaringan-jaringan keilmuan, semuanya itu adalah alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih mudah daripada zaman kami dahulu. Tetapi perlu Anda catat, wahai generasi milenial, pengetahuan itu tidak akan berarti apa-apa sebelum pengetahuan itu meresap di dalam kepala Anda dan kemudian Anda hayati di dalam hati Anda. Artinya pengetahuan yang ada itu kalau hanya sekedar mengutip atau kemudian mengupload atau mengunduh pengetahuan-pengetahuan modern dari berbagai jaringan internet yang ada, itu tanpa dikuasai secara baik dalam pengetahuan kognitif kita, maka tidak akan memiliki dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pengetahuan yang begitu mudah diterima, detik ini Anda mencari bagaimana pemikiran politik Ibnu Khaldun di internet, itu ada ribuan situs yang akan menjawab itu. Tetapi semuanya itu tidak akan berarti apa-apa sebelum Anda kuasai dengan menghafalkannya di kepala, kemudian menjadikannya sebagai data yang untuk dianalisis. Artinya kepala kita bisa menganalisis kalau ada data. Kalau data kita tertinggal di internet, ya kepala kita tidak akan bisa menganalisis apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, boleh Anda mendapatkan pengetahuan dari berbagai cara yang sangat singkat dan sangat cepat. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kemudian memahaminya, at-ta'ammuk, mendalaminya
di kepala kita, menghafalkannya, sehingga nanti dia berubah menjadi sesuatu yang membuat psikomotorik kita bergerak. Nah, kalau kita berpikir misalnya hanya pengetahuan-pengetahuan data saja, dia tidak akan berarti apa-apa. Karena dalam ranah pendidikan pun ada kognitif. Kognitif itu ada di berbagai buku-buku yang ada, di berbagai situs internet yang tidak berbayar misalnya. Tetapi kemudian setelah psikomotorik, dia akan menjadi apa yang dinamakan dengan setelah kognitif, kemudian menjadi motorik, dan akhirnya psikomotorik. Nah, bagaimana dia menjadi psikomotorik kalau kemudian kepala kita itu kosong dari data-data tentang pikiran-pikiran ketatanegaraan. Oleh karena itu membaca itu adalah langkah yang paling benar untuk memahami ketatanegaraan. Tidak instan. Begitu Ustadz Hendra. Wah, ikro, dan ikro. Jadi Masya Allah luar biasa. Bahkan ayat yang pertama kali turun, ikro, baca, dan bacalah. Dan Masya Allah luar biasa dasarnya. Tapi inilah gaya santri Bang Ustadz Dr. Yazwardi. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Meskipun zaman berubah, tapi tetap al ilmu fis sudur. Meskipun ilmunya berubah dari al ilmu fis sudur menjadi al ilmu fis sutur, al ilmu fis sidirum, wal ilmu fi Google. Ala kulli hal, tetap ilmu itu miliknya Allah. Jadi tetap gunakan hati dan gunakan akal untuk kemudian berpikir. Dan Masya Allah luar biasa. Ini pesan untuk sahabat-sahabat generasi milenial yang luar biasa. Nah, Bang Ustadz, kalau boleh tahu nih, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat ya untuk bisa belajar lebih dekat dengan Bang Ustadz nih? Ya. Kalau buku apa nih? Buku nih. Kalau buku apa nih? Yang jelas, pertama saya menulis tentang berbagai pendekatan metodologi studi Islam. Ini buku ini Ustaz berisi bagaimana kita kemudian bisa memahami Islam itu sebagai kajian ilmiah. Selama ini orang menganggap Islam itu hanya sebuah wahyu agama yang granted, yang hanya pemberian, tidak boleh untuk kemudian kita analisis. Apakah seperti itu? Kalau demikian, ilmu agama tidak akan pernah berkembang. Padahal pada kenyataannya, pada abad ketiga dan keempat Hijriah, para ahli fikih kita kemudian berbeda-beda pendapat, itu kemudian justru mendatangkan berbagai pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Bagaimana mazhab Hanafi yang berbeda dengan mazhab Maliki, misalnya pada periode yang hampir sama. Dan kemudian muncul mazhab Syafi'i yang berusaha memadukan keduanya, cuma tetap berbeda juga. Nah, perbedaan-perbedaan itu sebenarnya sebagai upaya memahami ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, cuman kemudian melahirkan fikih yang tidak sama. Nah, fikih yang tidak sama ini itu dimaknai sebagai satu kebenaran-kebenaran yang relatif, kebenaran yang nisbi, dan itulah fikih. Dan itulah ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan agama belum menjadi fikih, dia hanyalah doktrin yang tidak bisa diganggu-gugat kebenarannya. Tetapi ketika menjadi ilmu pengetahuan, maka terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan Islam itu sebagai entitas keagamaan yang di dalamnya ada sejarah, budaya, dan tentu kebenaran yang tidak bisa diragukan oleh orang-orang yang beriman. Ini buku yang pertama. Kalau boleh tahu Bang Ustadz, kalau masyarakat mau beli buku itu di mana ya kira-kira hari ini ya? Atau masih bisa dibeli di Gramedia atau di online atau apa? Masih bisa ya? Ini ada di perpustakaan dan kemudian juga di percetakannya juga tersedia. Ini mahasiswa saya juga saya persilakan untuk memiliki begitu ya. Itu. Ini tentang bagaimana kita memahami Islam itu dalam konteks keilmuan. Ini yang pertama Ustaz. Ya. Jadi ini harus kita miliki biar kita tidak menjadi naif, tidak menjadi picik di dalam menjelaskan Islam itu apa, begitu. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini saya pernah menjadi ketua jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Maka kemudian saya pernah menulis buku ini, dan buku ini pada waktu itu mendapatkan penghargaan terbaik dalam bidang kajian kebudayaan Melayu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Tadi Islam sebagai entitas budaya dan sejarah itu tidak bisa juga dilepaskan dari realitas dan fakta budaya masyarakat kita pada masa lalu. Nenek moyang kita dulu adalah Melayu. Nenek moyang kita dulu adalah penganut Hindu atau dinamisme dan animisme dan sebagainya.
Nah, bekas-bekas tinggalan dari budaya itu bukanlah sesuatu yang kemudian mudah untuk dihilangkan begitu saja. Tetapi kemudian kita bisa memanfaatkannya menjadi potensi kajian-kajian keislaman. Maka kemudian mengkaji Islam dengan pendekatan kebudayaan, bagi saya itu akan lebih mendatangkan wise, mendatangkan sikap yang lebih bijaksana. Ini tentang kebudayaan Melayu, Ustaz. Dan Kalau mau kemudian beli di mana, Bang Ustadz? Kalau mau beli masyarakat? ya nanti ada di toko buku di Palembang, terutama di Koperasi Mahasiswa, dan juga ada di percetakannya, Ustadz. Ya, ya, sabar-sabar. Yang lain, Ustadz, bukunya? Tersedia di Perpustakaan Nasional ada ini, ada terdapat ini, karena dikirim juga pada waktu itu. Ya. Dan kemudian yang ketiga, Ustadz, adalah ini yang menjadi fokus saya sekarang ini, berbicara tentang politik hukum, terutama politik hukum Islam di Indonesia. Tidak bisa dilepaskan bahwa lahirnya negara Republik Indonesia ini dari perjuangan para ulama juga yang sangat berkontribusi di dalam merumuskan konstitusi kita. Namun dalam perjalanan sejarah pada 20 tahun pertama atau 15 tahun pertama lah, bahwa negara kita ini hampir kemudian digagalkan sebagai negara Pancasila yang kemudian menjadi negara yang berhaluan kiri. Nah, tentu perjuangan para ulama, perjuangan para pahlawan kita pada saat negara ini baru merdeka tidaklah sedikit. Nah, di situ juga kemudian kita lihat para ulama kita memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam pikiran-pikiran nasionalis yang kemudian pada masa pemerintahan berikutnya, yaitu pemerintahan Pak Harto, hukum Islam kemudian mendapatkan tempat yang lebih baik ketimbang pada masa sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian produk undang-undang dalam bidang perkawinan, dalam bidang perwakafan, dalam bidang hukum keluarga, dan termasuk dalam bidang peradilan agama, dan sekarang mengarah kepada ekonomi syariah, itu mendapatkan tempat yang baik dalam sistem hukum kita di Indonesia. Untuk mencapai kepada tatanan hukum Islam pada sistem hukum nasional kita, itu tentu butuh perjuangan. Perjuangan di legislasi, perjuangan berbagai kekuatan civil society, nah sehingga kemudian mencapai bahwa hukum Islam itu tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum nasional, dari aspek sejarah sekarang dan yang akan datang. Nah ini saya kira Ustadz Hendra tentang politik hukum Indonesia, ini juga tersedia sebenarnya di toko buku dan juga dikirimkan ke Perpustakaan Nasional oleh UIN Raden Patah Palembang sebagai bagian dari karya dosennya. Yang lain Ustadz, ada lagi? Itu saja. Ada beberapa buku yang lain, cuman bukunya tidak ketemu juga saya, tentang An-Nahat fil Arabiyah. Waktu saya jurusan PSA juga tetap ada juga menulis tentang buku bahasa Arab bersama teman-teman dosen bahasa Arab. Lihat, Masya Allah, luar biasa ya. Tulisan Ustadz ini Masya Allah luar biasa. Bahkan rajin menulis di koran-koran Sumatera Selatan ya, yang berkaitan tentang isu-isu terkini berkaitan tentang pilkada ya, tentang bagaimana pilkada di tengah pandemi seperti ini, apakah perlu daring dan berbagai macamnya. Masya Allah luar biasa ya. Ternyata tidak hanya menulis, tapi juga menjadi panelis ya di beberapa acara pilkada. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, Bang Ustadz, kalau media sosial nih, kan generasi milenial ini kan suka bermain media sosial nih. Kalau Facebooknya apa nih, kalau boleh tahu nih Facebooknya? Facebook saya Yazwardi Jaya. Yazwardi Jaya. Boleh follow ya, Yazwardi Jaya. Nah, untuk bisa lebih dekat. Nah, kalau Instagram, Bang Ustadz? Waduh, saya belum sempat ini punya Instagram itu, Ustadz. Iya, mudah-mudahan bisa punya Instagram juga, karena mayoritas teman-teman Instagram ini berada di daerah perkotaan ini rata-rata. Nah, mudah-mudahan nanti dakwahnya bisa ke sana juga. Nah, YouTube, Bang Ustadz, YouTube? YouTube ada, cuman kontennya lebih banyak konten keluarga dulu saat itu. Baik. Edukasi dan sebagainya secara belum juga, Ustaz. Mudah-mudahan nanti dengan buku beliau banyak ya, tulisan bahkan banyak mendapatkan penghargaan
Ya, saya baca CV beliau, Masya Allah, dapat penghargaan di bidang tulis menulis ini, Masya Allah. Jadi kalau saya baca sangat panjang sekali. Jadi Masya Allah luar biasa. Produktifnya beliau, bahasa beliau itu selalu mengatakan, pokoknya jariah Ustaz Hendra, pokoknya jariah, anfa'uhum linnas. Jadi Masya Allah luar biasa dasarnya filosofi beliau. Nah, Bang Ustadz, nih terakhir nih, Ya, pertanyaan Ustaz. dari Ustaz Hendra nih, terakhir nih. Kalau boleh tahu, dalam perjalanan Bang Ustadz Dr. Yazwardi, ya dari awal sampai sekarang ya menjadi bagian pejabat di kampus dan berbagai macamnya. Pernah nggak Bang Ustadz merasa down, jatuh, ya Allah kok begini sih, belajar ini sulit banget, kira-kira nggak sesuai antara konsep dengan faktanya. Pernah nggak sih Bang? Pernah, Ustaz. Ini justru pas Ana di program doktor S3 Universitas Sriwijaya. Jelas itu, Ustaz. Yang pertama, alhamdulillah Ana S2, S3 itu semuanya dapat beasiswa, Ustaz. Jadi kuliah gratis, dapat uang saku lagi gitu kan, enak kan, makanya kita enaknya jadi ilmuwan ya, jadi Masya Allah. Dapat ilmu, dapat juga uang gitu, Ustaz. Itu. Nah, tetapi Ustaz, ketika di program doktor ilmu hukum ini, terus terang, Anda sempat ngedon, karena Anda bertemu dengan kawan-kawan dari S1, S2-nya Fakultas Hukum. Dan mereka itu rata-rata adalah mahasiswa terbaik semua pada perguruan tingginya. Banyak dari lulusan UI, UGM, UNPAD, yang Unsri sendiri, yang mereka adalah alumni terbaik, dan kemudian satu kelas dengan kita. Kita ini alumni syariah, Ustaz. Pokoknya halal haram gitu ya, pokoknya dikit-dikit halal haram gitu ya. Syariah tadi nggak pernah nyambung kalau kita sampaikan juga. Sementara mereka hanya membanggakan tentang teori-teori ilmu hukum, teori mazhab legisme, tentang positivistik, tentang mazhab sejarah, bla 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 bla. Pokoknya dari tokoh-tokoh barat semua. Yang kita masih miskin ketemu dengan itu. Jadi kita mau ngomong usul fikih Asyatibi nggak laku, mau ngomong ini enggak mereka dengarkan. Mawardi juga nggak mereka kenal juga. Enggak paham mereka. Mereka hanya mengenal John Locke, ya John Locke, Montesquieu, kemudian beberapa tokoh enggak ada. Jadi cukup ngedon juga, apalagi teori-teori ilmu hukum itu masih baru. Tapi kemudian anak Ustadz tuh serang, anak minta doa dengan ibunda. Selama anak kuliah Ustadz, enggak pernah anak tuh mengeluh sebenarnya. Tapi pas S3 anak langsung telepon ibunda, tolong doakan Ananda untuk bisa selesai kuliah di S3 ini karena terasa berat betul ibunda. Sampai ibunda kemudian juga heran, saya nggak pernah minta doakan untuk belajar sekali ini harus itu ngedon benar Ustaz. Tapi alhamdulillah sangat mujarab Ustaz. Dan orang tua saya ibunda itu kemudian sholat tahajud, bahkan dia bersedekah di beberapa yayasan demi untuk anaknya selesai kuliah S3 ini. Dan alhamdulillah Ustaz, anak masih termasuk nomor 2 yang selesai. Cepat selesai begitu. Dibandingkan teman tadi yang tadinya 13 orang, ternyata yang tamat itu hanya 7 orang. Dan kita termasuk yang nomor 2. Yang 5 orangnya wassalam. Waduh, Masya Allah. Wah, nah, makanya setelah Anda selesai dari S3 ini, Anda berketetapan hati ingin mendalami tentang ketatanegaraan itu, Ustaz. Itu. Jadi berat kuliah di S3, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan termasuk dengan restu doa dari ibunda. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Hampir semua orang sukses itu ada kiatnya. Nah, salah satunya lah kiat doa orang tua, ayah dan ibu ya, Masya Allah. Dan itu pula yang dibuktikan oleh guru kita, tokoh kita di hari ini, Masya Allah, ketika dalam keadaan galau, sulit ya dalam belajar, kemudian panggil, minta doa kepada Allah melalui ibunya, Masya Allah luar biasa. Nah, makasih Bang Ustadz Yazwardi. Akadnya Ustadz itu cuma 15 menit, tapi kalau sudah ngobrol tentang ilmu itu, Masya Allah, ibarat pohon, semakin digoyang pohonnya, buahnya semakin berguguran. Luar biasa inspirasi. Terakhir Bang, apa pesan Abang untuk semua orang yang menonton acara kita ini di seluruh Indonesia? Ya, bangkitkan optimisme bahwa Allah telah berikan kita akal, berikan kita kesehatan badan untuk tetap menjadi orang yang lebih maju. Ingatlah, kita adalah makhluk Allah yang paling mulia dan Allah berikan semuanya itu untuk berbuat lebih baik. Begitu, Ustaz. Wah, luar biasa. Abang juga sering banget saya lihat nulis status tentang jariyah, tentang anfa'uhum linnas. Apa pesan Abang?
Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kemampuan-kemampuan kita dengan semangat optimisme bahwa kita bisa berbuat lebih baik untuk sesama. Luar biasa. Umur hidup ini akan terasa singkat kalau kita berpulang kepada Allah di hari ini tanpa manfaat untuk sesama. Luar biasa. Pesan untuk Ustaz Hendra dan kita bersama. Hidup yang punya arti dan manfaat untuk sesama. Wah, luar biasa. Makasih Bang Ustaz Jaswardi. Makasih juga sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada. Itulah ngobrol Sendra dengan guru kita, ilmuwan kita, pakar hukum politik dan tata negara Islam atau siasah di hari ini. Masya Allah luar biasa. Ada banyak ilmu, inspirasi yang dibagikannya untuk kita bersama. Untuk senantiasa semangat belajar, terutama belajar tentang politik, hukum, dan tata negara Islam ini. Makasih ala kulli hal Bang Ustadz Dr. Yazwardi. Nah, sahabat Sendra sekalian, jangan lupa doakan guru kita, tokoh kita di hari ini, Ustadz Dr. Yazwardi dan keluarga. Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan dari ilmu yang beliau bagikan untuk kita semuanya. Dan sahabat Sendra sekalian, tonton terus ya. Insya Allah kita akan ngobrol kembali dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Dan Ustaz Hendra bikin video, tokoh yang berbicara, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita dapat jariah bersama. Setuju? Nah, salam hangat dari Sendra dan Ustadz Dr. Bang Yazwardi. Salam bisnis syariah. Salam apa Bang Ustadz? Salam ngabarian. Salam apa lagi Bang Ustadz? Mau bilang apa? Salam maju. Salam maju, salam ngabarian, salam wali songo, salam santri, sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Salam tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bang.